Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Blender, kali ini saya akan membantu teman-teman bagaimana caranya membuat grafik dinamis. Apa sih grafik dinamis? Nah, grafik dinamis ini grafik yang berubah-ubah sesuai dengan data yang kita pilih pada legendanya. Nah, grafik dinamis ini kita sandingkan dengan combo box. Jadi nanti ada opsi pilihan, bisa diklik dan muncul sesuai pilihannya. Oke. Pada kali ini grafik dinamis dengan studi kasus pada data real vs budget produksi. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum teman-teman mulai membuat grafik dinamis, teman-teman harus sebelumnya membuat data budget produksi dan realisasi produksi seperti contoh ini. Oke. Budget produksi di atas, realisasi produksi di bawah atau sebaliknya. Yang jelas urutannya seperti berikut: afdeling atau divisi boleh, terserah teman-teman. Lanjut dengan bulannya, Januari sampai Desember. Terus ada total juga, afdeling 1 sampai 8. Yang 9 ini adalah total kebun atau total estate. Sama juga dengan realisasi produksi. Realisasi afdeling 1 sampai 8, totalnya adalah estate. Oke, ini bisa dirumus langsung. Oke, Januari sampai Desember dengan total afdeling 1 sampai 8. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik dinamis. Oke, berikut ini sheet kosong. Sebelumnya teman-teman harus perhatikan bahwa pada tab Excel ini sudah ada tab developer. Jadi kalau punya teman-teman di laptop atau di komputer teman-teman belum ada tab developer ini, maka harus dimunculkan dulu. Caranya, oke, kita klik file, option, kita pilih customize ribbon. Nah, kita centang di sini di developer. Maka akan muncul nanti tab developer. Selanjutnya kita akan membuat combo box. Jadi kotak yang berisi opsi-opsi afdeling 1 sampai afdeling 8 plus total kebun. Oke, klik tab developer, insert, pilih combo box. Oke, kita gambar. Sudah ada tanda segi 4 tadi. Misalnya kita lebarkan. Selanjutnya kita buat pilihannya, kita buat opsinya afdeling 1 sampai 8 seperti berikut. Seperti data ini plus 9, yaitu total kebun. Kita misal buat di kolom N, yang nanti data ini kita sembunyikan teman-teman supaya tidak tampak dan grafik terlihat bersih, sheet terlihat bersih. Kita ketik afdeling 1, lalu kita copy sampai 8. Yang terakhir nomor 9 adalah total kebun. Oke. Nah, kita selanjutnya ke combo box, klik kanan. Sampai muncul tanda ini. Ke format control, input ring, kita klik. Langsung kita sorot afdeling 1 sampai total kebun. Enter. Oke, N4 sampai N12. Lihat. Selanjutnya selling. Sel yang untuk melingkan data. Misal kita pilih N2 di sini. Oke, sudah tertulis ini. Dikunci N2, enter. Kita pilih 3D supaya lebih menarik. Klik OK. Sekarang kita cek. Sudah ada pilihannya afdeling 1, akan muncul 1 di sini teman-teman. Oke, saya tandai dulu.
supaya lebih mudah dipahami. Nah, jadi misal saya pilih April 5, maka di sini menjadi 4. April 4 menjadi 4. Apabila total kebun, maka 9. Jadi urut teman-teman, 1 sampai 9, 1 2 sampai 9. Sama seperti data ini, 1 2 3 4 sampai 9. Nah, selanjutnya kita buat datanya untuk grafik. Nah, klik, kita agak tinggikan dulu, kita atur. Nah, kita buat tabel di sini, misalkan uraian. Sini kita samakan dengan data Januari sampai Desember. Nah, terlalu berdekatan teman-teman ya, jadi kita undur dulu. Ini data ini harus agak lebih jauh karena nanti akan disembunyikan, jadi supaya tidak nampak. Kita ketik saja Januari. Nah, kita copy menurut sampai Desember. Tidak perlu besar. Secukupnya saja. Di bawahnya adalah budget dan real. Budget dan real. Oke, misal kita atur. Nah, kita beri kotak. Nah, budgetnya kita atur sesuai dengan data, sesuai dengan selling. Apabila di sini total kebun, maka apabila misal Afdeling 7 kita klik, maka data di sini yang muncul adalah data Afdeling 7, budget Afdeling 7 dan realisasi Afdeling 7. Apabila kita klik misalkan Afdeling 1, maka data yang muncul di tabel kecil ini adalah Afdeling 1, datanya Afdeling 1. Karena ini adalah data untuk digunakan sebagai grafik. Bagaimana caranya? Ya, kita perhatikan betul. Kita pakai rumus sum if saja yang sederhana. Sama dengan sum if. Nah, kita menuju data. Kita blok, tadi yang diisi adalah budget. Nah, kita kunci, klik, ketik, klik, tekan F4. Oke. Lihat perubahannya pada kotak formula, akan muncul tanda string. Oke, titik koma. Lalu kita klik pada selling. Kita ketik F4 lagi, kita kunci, titik koma. Nah, data, lalu kita klik pada bulan Januari. Kita sorot, ketik F4 2 kali untuk mengunci baris, F1 2 kali, enter. Nah, bisa kita copy. Ini ada koma-koma, kita bulatkan saja. Nah, kita perhatikan sekarang Afdeling 1 budget bulan Januari adalah 100. Kita cek Afdeling 1 bulan Januari adalah 100, cocok. Cek sekali lagi, bulan Desember 274. Bulan Desember 274. Cocok teman-teman ya. Jadi sudah terisi sesuai combo box. Misal kita klik Afdeling 2, maka datanya akan berubah menjadi Afdeling 2. Kita ulangi lagi untuk pengisian realisasi produksi. Sama dengan sum if ke data, kita blok Afdelingnya, ketik, tekan atau tekan F4 1 kali, titik koma, bisa ke gerak, selanjutnya ke selling, tekan F4 1 kali, titik koma, kembali lagi ke data,
realisasi produksi bulan Januari, F4 2 kali supaya nanti bergeser ke kolom berikutnya, enter. Kita copy, kita bulatkan. Nah, selanjutnya kita cek dulu realisasi Aflink 2 bulan Januari adalah 101. Nah, cocok 101. Nah, selanjutnya teman-teman, kita buat grafiknya. Kita blok tabel ini, insert, kita pilih line. Nah, kita pilih ini, line with marker. Nah, seketika terbentuk grafiknya. Kita atur tata letaknya. Jadi kalau agak kekecilan, nah, kita bisa atur ini. Kita taruh di tempat yang agak lebih tinggi. Ini kita bisa insert lagi supaya agak ke bawah. Grafik kita atur letaknya, terlalu berdekat menutupi. Kita insert. Soalnya kita atur grafik besar grafiknya. Nah, demikian teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan supaya lebih menarik lagi titik minimal dan titik maksimal. Contoh, jadi apabila ada data yang tertinggi, misal realisasi, kita pakai data realisasi. Misalkan tertinggi adalah, dalam data ini tertinggi Aflink 2, Aflink 2 tertinggi adalah 219, maka warnanya akan berubah hijau. Yang terendah misalkan warnanya berubah jadi merah. Terendah adalah 89, warnanya berubah jadi merah. Oke, kita blok datanya. Pilih ke conditional formatting, ke new rule. Nah, pilih format only top or bottom. Nah, pilih top 10 diganti 1 ya teman-teman. Atau formatnya, jadi nomor 1 tertinggi adalah kita kasih warna kotaknya hijau yang seperti stabilo. Oke. Selanjutnya font tetap hitam, kita kasih tebal. Oke, sudah. Kita klik OK. Oke. Nah, tertinggi berwarna hijau. Soalnya kita ulang lagi untuk mencari warna yang terendah, untuk mencari data yang terendah. Oke, ke new rule, on the top or bottom, kita pilih bottom. Nah, sini kita pilih terendah, nomor 1, paling rendah. Format, fill kita isi merah. Font kita beri warna putih, jangan hitam teman-teman ya, supaya agak kelihatan. Kita pilih warna putih saja. Fontnya kita jadikan warna putih, kita cetak tebal juga. Oke. Nah, seketika data realisasi produksi paling rendah berwarna merah. Nah, kita cek, kita ganti coba Aflink 6 misalkan. Nah, maka akan berubah sesuai datanya. Kita coba total kebun. Nah, ini kalau seperti ini berarti kolomnya kurang lebar teman-teman ya. Ini bisa dilebarkan sendiri. Nah, total kebun. Cek lagi, kita tes. Nah, selanjutnya
Kita save dulu supaya lebih menarik lagi. Nah, ada yang lebih menarik lagi teman-teman nih. Kita tambahkan pada grafik bahwa yang tertinggi dan terendah itu poin-poin di sini akan berubah warnanya sesuai warna pada reel produksi ini. Jadi misalkan di sini terendah adalah bulan Februari, ya, link 7 terendah adalah bulan Februari berwarna merah, maka poinnya di sini akan berubah menjadi merah, tertinggi berubah menjadi warna hijau di sini bulan Desember. Bagaimana caranya? Oke, kita tambahkan di bawahnya dengan suatu rumus atau fungsi max dan min. Max, tapi data ini nanti tidak kita tampilkan atau kita hide saja datanya, karena ini hanya data bantu. Max dan min, fungsi maksimal dan minimal. Oke, max maksimal sama dengan max if max. Kita langsung ke atasnya, data ini, ke datanya kita blok. Sampai ke bulan Desember, kita kunci tekan F4. Oke, kita tutup kurung sama dengan, kita klik lagi sama dengan C24 sama dengan C24 lagi. Sebentar. Titik koma C24, titik koma lagi NA. Kita kasih tutup kurung, kurung kembali, enter. Kita kopikan teman, jadi akan muncul data tertinggi. Di sini data tertinggi. Kenapa dibuat NA? Nah, supaya titik yang muncul supaya tidak muncul grafik baru teman-teman. Jadi hanya muncul titiknya saja yang tertinggi. Selanjutnya kita ulangi lagi untuk minimum. Kita sama dengan if minimum, kita blok lagi, tekan F4, kita tutup kurung sama dengan, kita klik lagi C24, titik koma NA, kita kasih kurung terakhir. Perhatikan rumusnya ini teman-teman ya, nanti bisa ditiru. Enter, akan muncul nilai terendah di sini. Kita bulatkan. Nah, yang muncul adalah nilai terendah 17. Selanjutnya kita tambahkan ke grafik. Misalnya kita klik grafik. Nah, grafik ini terseleksi. Nah, kita bisa tinggal geser saja. Lihat ada tambahan max dan min. Nah, kita tekan enter. Atau klik di luar saja. Nah, maka muncul min dan max di sini. Untuk selanjutnya data ini kita sembunyikan teman-teman, karena tidak usah diperlihatkan. Jangan di hide, karena kalau di hide maka grafiknya akan hilang. Contoh, kita klik kanan, kita hide, datanya malah jadi hilang. Saya unduh. Jadi tidak usah jangan di hide, tapi ganti warnanya menjadi putih supaya tidak kelihatan. Seolah-olah tidak ada.
Soalnya karena ini masih tidak sama bentuknya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya perbesar, warnanya tidak sama, ada merah, masih ada hijau, bentuknya pun segitiga. Oke, segitiga. Yang ini silang. Maka kita samakan bentuknya, kita edit, kita klik kanan, format data series. Nah, kita pilih sini marker option. Oke. Kita pilih build in, kita samakan karena bentuknya kotak, kita pilih kotak. Nah, warnanya pun kelihatan hijau dan bentuknya kotak. Oke, di close. Slotnya kita cari terendah adalah bulan Februari. Nah, ini ya, tandanya agak samar ya teman-teman ya, perlu dibesarkan kalau ingin terlihat jelas. Yang jelas ini bulan Februari. Kita klik di sini tanda silang yang agak samar-samar, saya perbesar lagi. Nah, ada tanda silang ini. Kita klik, klik kanan, format data series, marker option, kita pilih build in, lalu kita samakan dengan tanda kotak. Klik close. Nah, maka di sini terlihat warna yang berbeda. Nah, sekarang saya kecilkan. Nah, karena warnanya tidak sama, coba lihat teman-teman bahwa di sini warnanya tertinggi adalah hijau stabilo dan terendah adalah merah. Nah, kita rubah warnanya merah dan hijau. Tertinggi adalah hijau stabilo. Klik kanan seperti tadi, format data series, marker fill. Nah, pilih solid fill, pilih color, kita pilih hijau stabilo. Oke, jadi hijau stabilo. Slotnya terendah warna merah, klik kanan, format data series, marker fill, solid fill, pilih warna merah, klik OK, maka warnanya berubah menjadi merah. Nah, slownya apabila masih warnanya kurang menarik, maka teman-teman bisa rubah warna grafik di sini. Kita klik misalkan grafik di sini. Nah, kita ganti warnanya, misalkan poin-poinnya ini menjadi kuning. Nah, setelah diklik, kita pilih ke format shape fill, kita ganti dengan kuning. Nah, lebih terlihat jelas teman-teman. Garisnya misalkan kita ganti warna hitam misalkan, itu teman-teman juga bisa rubah di sini. Diklik format outline, ganti warna hitam. Nah, demikian pula dengan yang di sini, bisa juga ganti sesuai keinginan teman-teman. Jadi bisa diganti juga warnanya, misalkan diganti kuning atau terserah sudah, atau merah di sini, atau hijau, atau orange. Bisa teman-teman ganti seperti cara yang tadi. Oke, grafik di sini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita bersih-bersih data ini supaya tidak ada data seperti ini. Nah, supaya tidak kotor, kita hide saja data ini supaya tidak terlihat. Oke. Soalnya tanda kotak-kotak ini, tanda kotak sel, kita sembunyikan. Kita klik view, grid line. Kita rapikan datanya teman-teman ya. Terus grafiknya, nah ini panjangnya supaya sama dengan tabel, kita rapikan. Apalagi mungkin ini cetak tebal.
Terus judulnya belum ada di sini. Nah, ini untuk max min juga ini tidak perlu. Atau tapi kalau teman-teman merasa legenda max min perlu, tidak masalah cantumkan. Supaya ini tidak bisa lebih lebar, grafiknya bisa lebih lebar, kita bisa pindah ke bawah supaya lebih bagus. Ke layout, kita pilih legend atau legenda, kita pilih yang bawah. Max min. Terus kita bisa beri judul grafiknya di chart title. Di tengah-tengah above chart, di atas grafik kita beri nama grafik, jadi grafik real vs budget produksi, enter. Demikian teman-teman, grafik dinamis dengan data grafik real vs budget produksi sebagaimana yang sudah teman-teman lihat. Semoga tutorial kali ini bisa membantu teman-teman untuk menyajikan data yang lebih powerful. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.